pernah mendengar nano? Hai, aku Safira dari kelompok 1 ingin jelasin nih apa itu nanoteknologi. Tapi sebelum ke penjelasan, aku pengen kenalin teman-teman aku yang udah berpartisipasi ngebuat video ini. Pertama ada Alifa absen 5, kedua Naila absen 23, ketiga Nurista absen 26, dan aku Safira absen 32. Apa sih nanoteknologi itu? Kata nanoteknologi pertama kali digunakan oleh Norio Taniguchi, seorang ahli fisika dari Tokyo Science University. Pada tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa material dapat dikontrol dan direkayasa melampaui skala mikrometer. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Richard Feynman di sebuah pertemuan ilmiah. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai the father of nanotechnology. Nano merupakan satuan panjang sebesar sepermilimeter, dalam bahasa Yunani berarti kerdil. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kenyamanan dan kelangsungan hidup. Jadi, teknologi nano adalah teknologi pada skala nanometer. Nanoteknologi adalah salah satu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil, sepersemilir meter. Kemudian dilakukan manipulasi-manipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru yang menjadi karakter khusus seperti yang diinginkan. Sederhananya, nanoteknologi merupakan lompatan teknologi untuk merekayasa benda baru dari benda yang sudah ada. Pengertian nanoteknologi menurut para ahli bermacam-macam. Pada intinya, teknologi ini mengubah suatu hal menjadi bentuk yang lebih kecil, sehingga efektivitasnya semakin baik. Jadi, kayak diinovasi lebih baik. Perkembangan teknologi ini semakin meningkat pesat, hingga ditemukan teknologi yang canggih di berbagai bidang. Lalu, bagaimana penerapan teknologi nano di Indonesia? Berikut ini contoh penerapan teknologi nano. Pertama, ada penggunaan karbon nanotube untuk mempercepat proses pertumbuhan bibit tanaman. Kedua, dalam bidang kesehatan, melalui nanoteknologi dapat diciptakan mesin nano yang disuntikan ke dalam tubuh guna memperbaiki jaringan atau organ tubuh yang rusak. Penderitaan hipertensis seperti misalnya kini tak perlu lagi disuntik atau mengonsumsi obat, cukup hanya disemprot saja ke bagian tubuh tertentu. Ketiga, penelitian terbaru yaitu senjata nanoteknologi militer mencakup produksi peralatan militer defensif dengan tujuan meningkatkan desain yang ada dari bahan yang ringan, fleksibel, dan tahan lama. Desain inovatif ini dilengkapi dengan fitur untuk juga meningkatkan strategis ofensif melalui perangkat penginderaan dan manipulasi sifat elektromekanis. 4. Tabir surya umumnya mengandung zinc oksida untuk menahan sinar UV. Saat ini, nanopartikel zinc oksida lebih banyak digunakan sehingga tidak terlihat ketika dioleskan di kulit. 5. Dunia nano mengikuti aturan fisika kuantum. Dengan mengecilnya ukuran sebuah material menjadi berskala nanometer, sifat dan karakteristiknya pun berubah. Misal, karbon dalam wujud grafit yang sering kita temukan dalam pensil memiliki karakteristik yang tidak keras dan mudah sekali patah. Namun saat karbon dibuat menjadi nanomaterial seperti karbon nanotube CNT, sifat mekanisnya berubah menjadi sangat kuat melebihi baja, namun lebih ringan dan memiliki elastisitas yang tingginya 5,6. Karena itu, saat ini CNT banyak digunakan sebagai campuran dalam pembuatan beton dan juga serat polimer. Karena penggunaan silika dapat membunuh serangga patogen tanaman apabila diserap ke dalam lapisan kutikula pada kulit serangga. Hal ini dikarenakan sifat dari nanosilika dan hidrofobik sehingga dapat dengan mudah menempel pada kulit serangga yang juga bersifat hidrofobik. Meskipun nanoteknologi masih tergolong bidang baru di Indonesia, namun bisa dikatakan bidang ini mulai berkembang ke arah positif.
karena potensinya yang cukup menjanjikan dan area risetnya yang cukup luas. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya publikasi dari berbagai institusi di Indonesia dalam bidang nanoteknologi baik di jurnal nasional maupun internasional. Berikut beberapa manfaat nanoteknologi. 1. Bidang lingkungan. Teknologi nano membantu menciptakan baterai yang dapat menyimpan lebih banyak energi untuk mobil listrik, serta penciptaan panel surya yang dapat mengubah lebih banyak sinar matahari menjadi listrik. Ini merupakan perkembangan terbaru dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi dengan teknologi yang lebih efisien dan optimal. Kedua, bidang kedokteran. Aplikasi nanoteknologi dapat dilihat pada terapi kanker di mana agen kemoterapi memiliki efek toksik terhadap sel tumor sebagaimana pada sel normal lainnya. Selain itu, nanoteknologi digunakan untuk mengembangkan alat pacu jantung yang dapat mencegah gagal jantung. Ketiga, bidang pertanian. Dalam ilmu pangan, penggunaan teknologi nano berpotensi memperpanjang umur buah dan sayuran. Hal ini dicapai dengan memasukkan nanopartikel ke dalam makanan yang bekerja sebagai agen antibakteri dan hasilnya buah dan sayuran akan bertahan lebih lama. Oke, sekian itu penjelasan nanoteknologi dari kelompok 1. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga kalian paham dengan penjelasan video ini. Terima kasih sudah menonton.